yakin kepada Allah bahwa di balik musibah yang datang ada hikmah-hikmah kebaikan yang ada. Makanya kita jangan terburu-buru untuk bermohon kepada Allah agar Allah melenyapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, musibah-musibah yang datang dalam kehidupan kita. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Kehati-hatian, kesabaran itu datangnya dari Allah, dan ingat, terburu-buru itu datangnya dari setan. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumalu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi matirni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muhlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyub idh nada idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin wa Ismail wa Idris wa dhal kifl kullum minas sabirin. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ayyub, dan Kanjeng Nabi Ayyub, idnada, tatkala menyeru Kanjeng Nabi Ayyub Rabbahu, kepada Rabbnya, kepada pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diserukan oleh Kanjeng Nabi Ayyub? Anni, sesungguhnya aku, massaniyad-durr, menyentuh siapa aku, menimpa kepadaku, ud-durr, penyakit. Durruhnya, musibahnya itu penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha penyayang dari para penyayang. Jadi Kanjeng Nabi Ayyub ini ditimpa musibah, ditimpa kemudaratan berupa penyakit kulit. Jadi tubuhnya itu dipenuhi dengan penyakit kulit sampai tubuhnya ini menjadi sarangnya ulat-ulat. Jadi bukan cuma orang yang mati yang dimakan ulat, orang hidup pun dimakan ulat. Contohnya Kanjeng Nabi Ayyub. Jadi diuji oleh Allah dengan penyakit kulit, dengan musibah yang menimpanya, yaitu berupa penyakit kulit yang di dalam kulitnya itu, di dalam dagingnya itu bersarang ulat-ulat yang memakan dagingnya. Sebetulnya Kanjeng Nabi Ayyub malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan, malu untuk berdoa menyeru kepada Allah, malu karena diberi sakit beberapa saat saja, dibandingkan dengan diberi kesehatan
Di dalam riwayat sekitar 70 sampai 80 tahun. Malu Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam kalau dibandingkan diberi kesehatan 70-80 tahun dengan diberi sakit hanya beberapa hari, beberapa bulan saja sudah mau mengeluh kepada Allah. Malu Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam. Kita juga seharusnya seperti beliau. Jangan mudah mengeluh kepada Allah. Diberi sakit 1 minggu saja, gak usah 1 minggu, 3 hari saja, tidak usah 3 hari, 1 hari saja sudah mengeluh kepada Allah, padahal Allah ingin mengangkat derajatnya, padahal Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Namun keduluan keluhan kita kepada Allah ingin cepat disembuhkan, padahal Allah punya rencana. Dengan diberi sakit kita mau diangkat derajatnya oleh Allah. Kita diberi sakit, kita diberi musibah, ingin menghapus dosa-dosa kita. Namun kita terburu-buru untuk segera diangkat penyakit kita. Terburu-buru ingin cepat diselesaikan permasalahan-permasalahan kita. Padahal Allah mempunyai rencana yang besar untuk kita, yaitu untuk mengangkat derajat kita dengan permasalahan itu dan untuk menghapus dosa-dosa kita dengan kesulitan itu. Kanjeng Nabi Ayub tidak berani, ya Allah sembuhkan, tidak berani. Kanjeng Nabi Ayub hanya berseru kepada Allah, Rabbahu, kepada pengaturnya, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sungguh telah menyentuhku, menimpaku ad-durru, musibah berupa penyakit kulit, gatal-gatal. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha penyayang dari para penyayang. Cuma itu keluhannya Kanjeng Nabi Ayub, seruannya Kanjeng Nabi Ayub. Kemudian fastajabna lahu, maka mengistijabah siapa Allah lahu kepada Kanjeng Nabi Ayub. Seruan Kanjeng Nabi Ayub, fakasafna ma bihi min durrin, maka Allah lenyapkan, Allah angkat apa-apa dengannya, min durrin, dari musibah berupa penyakit kulit. Jadi lama juga penyakit yang menimpa Kanjeng Nabi Ayub, lama juga, sehingga beliau diasingkan oleh penduduknya, oleh kaumnya. Bahkan istrinya yang menemaninya juga tidak sabar akhirnya. Makanya kita
buat pelajaran. Apa-apa yang menimpa kita, jangan sampai terburu-buru untuk memutuskan, untuk menyeru kepada Allah untuk segera dihilangkan, baik berupa penyakit atau berupa permasalahan dalam kehidupan kita. Wa atainahu ahlahu, dan memberikan kepada Kanjeng Nabi Ayyub ahlahu, keluarganya, wa mithlahum, dan semisal dengan mereka, ma'hum, bersama mereka, rahmatan min indina, rahmatnya Allah. Untuk apa? Wa dzikra lil abidin, sebagai peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Inilah jawabannya. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah, ingin bermohon, ingin menyeru kepada Allah, syaratnya kita harus beribadah kepada Allah. Jangan sebaliknya, tatkala ditimpa musibah baru beribadah kepada Allah. Kemarin-kemarin kemana? Tatkala ditimpa kesulitan baru beribadah kepada Allah, baru ingat kepada Allah. Kemarin-kemarin kemana? Baru setelah musibah datang silih berganti dalam kehidupannya, baru ingat Allah. Kemarin-kemarin kemana? Kenapa membiarkan kemungkaran merajalela? Kenapa membiarkan kerusakan tetap merajalela dalam kehidupan masyarakat kita? Karena kita salah berprinsip. Asalkan tidak menimpa gue, asalkan tidak menimpa aku dan keluargaku, aku cuek saja. Inilah yang terjadi di dalam masyarakat kita. Tatkala ada kemungkaran berupa ketidakadilan, keadilan tidak ditegakkan, lebih memilih pada keputusan yang banyak walaupun salah, tidak berani menyuarakan kebenaran padahal itu suara Tuhan. Ingat, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan yang tambah meningkat, kejahatan yang merajalela, bukan karena banyak, bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, namun kejahatan merajalela karena disebabkan diamnya orang-orang yang baik, cueknya orang-orang yang baik, tidak berani menyuarakan kebenaran orang-orang yang baik. Inilah penyebab kerusakan-kerusakan akhlak di dalam masyarakat kita, karena kita cuek terhadap kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Kita tutup mata atas kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kita tutup kuping kita dari mendengarkan kebenaran-kebenaran. Kita tutup mulut kita dari menyuarakan kebenaran-kebenaran.
Masa hutan di Sumatera ditebangi sedemikian rupa hingga gundul? Masa masyarakat sekitarnya tidak mengetahui? Mesin-mesin gergaji mesin bersuara kencang, weng weng. Masa masyarakat sekitarnya tidak mengetahui? Mereka tahu, namun mereka tutup mata. Mereka dengar, namun mereka tutup kuping. Mereka tahu, namun mereka tidak mau menyuarakan kebenaran itu. Jadi kemungkaran yang terjadi menyebabkan kerusakan-kerusakan akhlak dalam masyarakat kita. Kemungkaran yang terjadi akan merusak kehidupan di dunia, di daratan maupun di lautan. Zaharul fasadu. Gimana? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan-kerusakan di daratan maupun di lautan. Itu semua disebabkan karena tangan-tangan manusia. Jadi terjadinya banjir bandang, terjadinya gempa bumi, terjadinya musibah-musibah lainnya yang tidak hanya menimpa diri seseorang yang melakukan kemungkaran, namun menimpa semua orang, baik yang soleh maupun yang jahat. Itu semua disebabkan karena ulah dari tangan manusia. Ingat, kejahatan, kemungkaran tetap merajalela disebabkan karena diamnya orang-orang yang baik. Kejahatan yang bertambah dan bertambah. Ingat, itu semua disebabkan karena diamnya orang-orang yang baik, takut menyuarakan kebenaran orang-orang yang baik. Itulah yang menyebabkan kemungkaran, kerusakan, musibah, bencana menimpa diri kita semua, menimpa masyarakat kita, menimpa kota kita, menimpa provinsi kita, menimpa negara kita. Seharusnya kita orang yang beriman, tatkala melihat suatu kemungkaran, kita harus sigap untuk merubahnya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'aful iman. Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Apabila itu tidak mampu ia lakukan karena tidak punya kekuasaan, maka rubahlah dengan lesannya. Apabila itu juga tidak mampu
karena ia bukan orang yang dimuliakan, yang dituakan dalam masyarakat, maka rubahlah dengan hatinya, dengan cara mendoakannya, dengan cara ingkar di dalam hatinya kepada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Ingat, perubahan dari dalam hati, keingkaran dari dalam hati, itulah selemah-lemahnya iman. Makanya orang mukmin itu, orang yang mempunyai iman itu harus kuat, harus pintar, harus jiwanya kuat, harus ekonominya kuat. Karena hal itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi. Mukmin yang kuat, kuat akalnya, cerdas, kuat ekonominya, kaya raya dan dermawan, kuat fisiknya, itu jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, mukmin yang bodoh, mukmin yang miskin, mukmin yang sakit-sakitan. Ingat, Allah jauh lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Wa Ismail, dan juga kanjeng Nabi Ismail, keturunan dari kanjeng Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar radhiyallahu anha. Wa Idris, dan juga kanjeng Nabi Idris, wa Dzulkifli, dan juga kanjeng Nabi Dzulkifli. Kullun, semuanya, kanjeng Nabi Ismail, kanjeng Nabi Idris, dan kanjeng Nabi Dzulkifli minas sabirin. Mereka itu bagian dari orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah. Sedangkan sabar itu sendiri adalah kesadaran kita bahwa kita selalu bersama Allah. Wa adkhalnahum, dan memasukkan mereka fi rahmatina, ke dalam rahmatnya Allah, ke dalam kasih sayangnya Allah. Bukan hanya diberi rahmat, namun dimasukkan ke dalam rahmat itu sendiri, menjadi bagian rahmat itu sendiri. Innahum minas sholihin, sesungguhnya mereka, kanjeng Nabi Ayyub, kanjeng Nabi Ismail, kanjeng Nabi Idris, dan juga kanjeng Nabi Dzulkifli, innahum minas sholihin, mereka termasuk orang-orang yang soleh, beramal kebaikan dengan penuh cinta mengharap ridho dari Allah. Wa Dzannun, dan juga Dzunnun. Dzunnun ini julukan kepada kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Idzahaba, yang mana ketika itu kanjeng Nabi Yunus idzahaba, ketika pergi mughadiban, dengan perasaan yang ghadib, dengan perasaan yang marah terhadap kaumnya. Memang semua nabi itu diuji oleh kaumnya. Yang lebih parah kalau diuji dari dalam, diuji dari keluarganya, diuji dari istrinya, diuji dari anak-anaknya,
yang menimpa Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anaknya Kanjeng Nabi Ayub meninggal dunia semua. Ada yang bilang 26, 28 meninggal semua. Ada yang bilang 10 meninggal semua. Ada yang bilang 14, 7 cewek, 7 cowok meninggal semua. Namun oleh Allah, atas kesabarannya Kanjeng Nabi Ayub diganti oleh Allah wa mithlahum, semisalnya, bahkan dalam tafsir 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang awalnya 26 diganti oleh Allah mempunyai anak 52. Yang awalnya 10 diganti 20. Yang awalnya 14 diganti 28. Kalau sabar. Ujian terberat itu bukan dari kaumnya, namun dari keluarga intinya, dari rumah tangganya, dari dalam rumah tangganya. Itulah ujian yang terberat. Banyak yang tidak mampu, banyak yang tidak sanggup. Makanya banyak perceraian terjadi karena tidak sanggup menerima ujian dari dalam keluarganya. Itulah yang terjadi pada Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala memperingati kaumnya, kalau tidak berubah selama 3 hari maka akan menimpa azab. Namun ditunggu-tunggu sampai 3 hari tidak ada perubahan terhadap kaumnya. Makanya Kanjeng Nabi Yunus ngambek, marah, mughadiban, marah Kanjeng Nabi Yunus. Makanya Kanjeng Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dengan perasaan yang marah. Fadhanna an lan naqdir alaih. Maka Kanjeng Nabi Yunus menyangka bahwasanya tidak akan dipersulit alaihi atasnya oleh Allah. Maka tatkala hendak pergi, kemudian menemui suatu perahu yang sudah pas, muatannya sudah pas, namun Kanjeng Nabi Yunus tetap memaksa untuk menaikinya. Namun apa yang terjadi setelah di tengah lautan, perahunya enggak kuat, perahunya mau tenggelam. Kemudian diputuskan bahwa Kanjeng Nabi Yunus yang harus dilemparkan ke lautan. Setelah dilempar ke lautan, Kanjeng Nabi Yunus dimakan ikan paus, namanya Nun. Setelah berada di dalam perutnya ikan paus, fanada, maka menyeru Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam fil dhulumati, di dalam kegelapan. Ada 3 tingkatan kegelapan malam, karena itu terjadi pada malam hari. Kegelapan lautan karena berada di dalam lautan. Dan yang ketiga, kegelapan dari perutnya ikan paus. Kanjeng Nabi Yunus berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah. Seruannya bukan untuk diselamatkan,
namun seruannya adalah kesadaran pengakuan bahwa dirinya telah berbuat kezaliman. Makanya kita nggak boleh ngambekan, ya. Dikit-dikit ngambek pergi, dikit-dikit marahan pergi, nggak kembali ngambek. Jangan ngambekan, karena membuat 3 kegelapan dalam kehidupan kita. Gelap matanya, gelap pikirannya, dan juga gelap hatinya. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Yunus, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah pengakuannya Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan dengan marahnya sehingga meninggalkan kaumnya, yang menyebabkan dirinya termasuk orang-orang yang zalim. Makanya didawamkan oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad berzikir pengakuan bahwa kezaliman yang terjadi kepada kita adalah disebabkan karena kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan ini terjadi karena kesadaran kita. Selama kita tidak sadar, pasti kita selalu menyalahkan orang. Kalau kita sadar, pasti kita menyalahkan diri kita sendiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku minadh dhalimin, dari kelompok orang-orang yang berbuat kezaliman. Zalim kepada dirinya sendiri, juga zalim kepada orang lain. Kemudian setelah pengakuan itu datang, setelah sadar Kanjeng Nabi Yunus, fastajabna lahu, maka Allah mengistijabah lahu seruannya kepadanya, wa najainahu, dan Allah menyelamatkan Kanjeng Nabi Yunus minal gham, dari kesedihannya. Wa kadzalika, dan demikianlah nunjil mukminin, menyelamatkan siapa? Allah, bagi orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya kalau kita memohon, menyeru kepada Allah, syaratnya kita harus beriman, yakin kepada Allah bahwa di balik musibah yang datang ada hikmah-hikmah kebaikan yang ada. Makanya kita jangan terburu-buru untuk bermohon kepada Allah agar Allah melenyapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, musibah-musibah yang datang dalam kehidupan kita. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Kehati-hatian, kesabaran itu datangnya dari Allah, dan ingat, terburu-buru itu datangnya dari setan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafal
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.